Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Afi Corner, sebuah ruang ngobrol santai, seru, dan penuh makna. Pastinya bersama saya, Nurlizawah, tentu di tempat kita berbagi dan menginspirasi. Baik teman-teman, podcast kali ini di Afi Corner, saya tidak sendiri pastinya, bersama narasumber, yakni Bapak Muzakir Muhlisin, Esfil MPH. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan mengenal lebih dalam dan lebih detail tentang program studi Akidah dan Filsafat Islam. Mungkin bagi sebagian orang masih terdengar asing nih Pak. Bagi kayak filsafat itu apa sih Pak? Kayak apa benar filsafat membawa kita kepada ateis, tidak mengenal Tuhan dan bertanya-tanya Tuhan itu apa atau ada atau tidak. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas apa sih yang dipelajari di program studi Akidah dan Filsafat Islam. Karena FYI bagi teman-teman semua, sebenarnya filsafat itu penting banget bagi kita loh. Apalagi mempelajari akidah secara kritis dan berfilosofi di zaman sekarang. Nah, mungkin tanpa berlama-lama ya teman-teman, langsung saja apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sekali Pak atas kesempatannya untuk berbincang dan berbagi bersama teman-teman Afi Corner semuanya. Nah, mungkin Pak, tanpa kita berlama-lama ya Pak, sebelum kita membahas prodi Afi itu sendiri apa, oh ya teman-teman, Afi itu singkatan dari Akidah dan Filsafat Islam. Jadi sebenarnya Pak, sebelum kita mempelajari lebih dalam, mengenal lebih dalam tentang Afi, kenapa orang harus kenalan nih dan mungkin jatuh cinta sama Afi? Siap, terima kasih ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ya kepada HMPS Afi yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ini bukan hanya sekedar saya berterima kasih karena diberi kesempatan untuk mengisi, tetapi sebenarnya ini adalah hal di mana ini adalah wujud manifestasi dari apa yang saya inginkan. Saya itu sudah sangat menginginkan acara seperti ini terjadi sejak dulu di kakak angkatan kalian sejak 2019 itu. Iya, tapi intinya ternyata bisa terwujud gitu ya. Cuman memang ada sedikit saya tidak terlalu berekspektasi yang tinggi, di mana saya menginginkan ada kegiatan yang seperti ini. Awalnya itu adalah saya sedikit menurunkan ekspektasi saya, tidak perlu saya yang mengisi gitu. Yang penting ada acara di mana kita bisa menjelaskan tentang Afi itu seperti apa gitu ya. Nah, tapi ternyata ya Tuhan alhamdulillah mewujudkan itu. Jadi saya berterima kasihnya itu bukan sekedar karena dipercayai untuk jadi pembicara, tetapi ini adalah wujud manifestasi dari harapan saya dan kalian menjadi sarana itu gitu ya untuk mewujudkan keinginan saya berkaitan dengan Afi itu. Nah, betul sekali tadi seperti yang disampaikan oleh Liza ya, bahwa sebenarnya filsafat itu adalah sesuatu yang sangat penting ya bagi kita. Pentingnya apa? Sebenarnya gini, filsafat itu secara singkat kita belajar untuk bersikap bijaksana. Nah, untuk bisa menyikapi sesuatu itu secara bijaksana, terlebih dahulu apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus mampu memahami, ya. Tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi juga memahami, ya. Memahami apa? Dalam konteks filsafat sebenarnya yang harus kita pahami itu adalah realitas. Realitas itu adalah segala yang ada dan yang mungkin ada. Nah, realitas yang paling dekat dengan kita siapa? Diri kita sendiri. Nah, belajar filsafat itu berarti dimulai dengan belajar realitas, yaitu pertama memahami diri kita sendiri. Nah, dengan memahami diri kita sendiri, kita akan bisa mencintai kehidupan ini, gitu ya. Nah, makanya kenapa kita penting, kita juga harus mencintai filsafat itu tadi, mencintai untuk belajar filsafat, karena dengan kita belajar filsafat berarti kita juga
belajar untuk memahami diri sendiri gitu ya, dan bisa mencintai diri kita sendiri secara awalnya, dan juga harapannya nanti bisa mencintai realitas seutuhnya, realitas kehidupan ini seutuhnya gitu. Nah, itu tentunya bagi anak-anak zaman sekarang khususnya ya, atau di usia-usia kalian gitu ya, kondisi pengen dimengerti itu kan ya pasti kan. Nah, dimana ada hal-hal yang kita selalu dituntut oleh lingkungan untuk melakukan ini itu, dimana kadang tidak sesuai dengan kapasitas kita. Nah, dengan belajar filsafat seperti pengalaman saya sendiri dulu ya, itu saya merasa bahwa yang di awalnya itu saya nggak ada yang mengerti saya, akhirnya ada satu orang yang bisa mengerti saya, yaitu saya sendiri. Nah, lebih dari itu, akhirnya setelah saya mempelajari teori-teori tokoh-tokoh filsafat, ternyata banyak teori yang itu menunjukkan bahwa banyak yang bisa memahami saya ternyata gitu. Nah, disitulah akhirnya saya semakin tertarik, dimana sebenarnya dulu awalnya saya itu seperti yang disampaikan Rocky Gerung juga ya, mengutip kata-kata Rocky Gerung, saya ini juga masuk filsafat itu tersesat ya. Nah, iya. Tapi ya, iya. Tapi saya tersesat di jalan yang benar, seperti halnya yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu. Tersesat dalam artian bahwa saya masuk ke sini itu tanpa apa ya, tanpa bayangan, tanpa pengenalan, tanpa pemahaman filsafat itu apa. Tetapi ternyata ketersesatan yang menurut saya tadi di awal tersesat, tetapi ternyata itu adalah jalan petunjuk dari Tuhan, dari Allah, untuk kemudian bisa menunjuki saya jalan yang benar itu tadi. Jalan yang benar untuk apa? Untuk bisa mengenal diri, untuk mengenal kehidupan dan seterusnya gitu ya. Jadi Pak, sebenarnya filsafat juga kayak psikologi sebenarnya nih ya Pak. Iya. Dia merupakan, selain kita belajar teori, kita sebenarnya belajar juga untuk mengenal diri kita sendiri. Jadi sebenarnya filsafat rupanya sangat relate dengan kehidupan sekarang ya Pak. Apalagi di tahun sekarang ini semakin krisis kesehatan mental. Nah, filsafat bisa menangani itu berarti ya Pak sebenarnya. Filsafat itu kalau psikologi itu sudut pandangnya adalah untuk katakan sebagai dokternya ketika sudah mengalami apa ya, masalah kesehatan mentalnya. Filsafat itu justru sebagai suplemen untuk mencegah jangan sampai terjadi krisis mental itu tadi gitu ya. Orang yang benar-benar tadi belajar filsafat, contoh sederhana tadi kan, kita bisa memahami diri kita sendiri. Orang-orang yang mengalami krisis mental itu kan biasanya mental health itu justru adalah karena merasa dia kesulitan dalam memahami, atau bahkan dia juga merasa tidak ada yang memahami. Nah, maka dengan belajar filsafat justru itu dicegah jangan sampai terjadi itu gitu. Seseorang yang benar-benar belajar filsafat pastinya tidak perlu sampai ke psikologi gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Sebenarnya filsafat tuh nggaklah semengerikan yang dibayangkan oleh teman-teman yang sebagian orang sih. Jadi sebenarnya malah filsafat itu salah satu atau satu di antara jalan kita itu bisa memahami diri kita sendiri, seperti itu kan Pak. Nah, kita tadi bahas tentang filsafat, kenapa orang harus mencintai atau berkenalan dengan filsafat. Kali ini kita bahas, Bapak bisa nggak Pak jelasin sebenarnya program studi akidah dan filsafat itu seperti apa? Oke, siap. Akidah dan filsafat Islam atau AFI khususnya ya, berarti ada dua kata kunci di sini, akidah dan filsafat, dan lebih dikhususkan lagi yaitu filsafat Islam ya. Maka secara garis besar, secara umumnya jelas yang akan dipelajari dalam prodi akidah dan filsafat Islam adalah berkaitan dengan akidah dan juga berkaitan dengan filsafat khususnya Islam kan begitu. Nah, kenapa yang menjadi pertanyaan justru adalah kenapa kita harus belajar akidah dan filsafat Islam itu tadi ya. Ketika kita tadi belajar filsafat adalah untuk bisa memahami diri ya.
Nah, di sisi lain memahami diri itu adalah berkaitan dengan eksistensi kita ya sebagai manusia. Nah, selain eksistensi di dalam kehidupan ini kita juga bersangkut paut atau bersinggungan dengan yang namanya esensi ya. Esensi itu adalah hakikat. Nah, hakikat tentang apa? Kalau berkaitan dengan kita eksistensi kita sebagai seorang muslim misalnya ya, maka kita akan harus bisa memahami tentang hakikat agama kita, tentang hakikat Tuhan dan seterusnya. Itu tadi yang akan kita pelajari, akan kita kupas dari sisi akidah dan juga filsafat Islamnya itu tadi ya. Filsafat yang dalam prodi akidah dan filsafat Islam sebenarnya yang dipelajari tidak hanya filsafat Islam, tetapi juga filsafat secara umum. Tetapi fokus kata Islam itu tadi hanya untuk sebagai menekankan bahwa memang subjek kita, subjek atau orang yang subjek kita ya, yang belajar filsafat ini adalah memang difokuskan orang-orang Muslim ya. Maka di sini kita tadi memahami adalah memahami hakikat kita, memahami esensi kita sebagai seorang Muslim. Maka di situ kita kenalkan tentang filsafat Islam itu tadi untuk meyakinkan bahwa ternyata banyak juga tokoh-tokoh Muslim itu yang belajar filsafat gitu ya. Yang karena apa? Karena mereka ternyata sudah mampu memahami manfaatnya dan mampu bisa mencintai seperti yang Liza sampaikan tadi di awal. Jadi sebenarnya filsafat tuh nggak hanya umum, Ya. tapi sebenarnya ada juga filsuf-filsuf Muslim yang keren-keren banget ya, Bang. Betul. Dari semua kayak bagian-bagian matematika itu semua ada Pak di Muslim. Ada ya, jadi semua yang disampaikan memang filsafat itu berkembang di Eropa gitu ya secara sejarahnya, tetapi ternyata pola pikir berpikir kefilsafatan itu juga banyak didalami oleh filsuf-filsuf Muslim gitu ya. Bahkan dalam sejarah perkembangannya ilmu-ilmu modern sekarang ini itu berkembang pun juga atas kontribusi jasa dari pemikiran filsuf-filsuf Muslim ya, seperti Ibnu Sina ya dan seterusnya, itu yang akhirnya bisa membuktikan bahwa Islam itu tidak alergi dengan filsafat ya, dan justru Islam itu akan menjadi lebih sempurna ya, akan menjadi terlihat tampak kesempurnaannya justru ketika difilsafati gitu ya. Seperti halnya tadi, karena nanti akan memicu kesadaran seseorang dalam beragama ya atau bertuhan. Seperti itu. Ketika seseorang itu menjalani agamanya itu dengan kesadaran ya, karena kenapa bisa sampai titik kesadaran? Karena sudah memahami itu tadi ya. Maka Islam ini akan, ketika kita menjalani eksistensi dan juga esensi kita itu tadi, akan kita jalani dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesukarelaan hati itu tadi, sehingga hidup ini akan terasa mudah, akan terasa indah, sehingga tidak ada lagi tadi kasus-kasus tekanan-tekanan mental seperti itu tadi, begitu. Tekanan mental biasanya tuh karena merasa kayak tertekan gitu loh, Pak, kayak harus harus merasa ini tanggung jawab, ini harus diintuin gitu ya. Nah Pak, dalam program studi akidah dan filsafat sendiri itu Pak, apa saja sih Pak yang dipelajari? Oke, berkaitan dengan akidah dan filsafat itu tadi, maka ada dua, kalau pelajaran ini dikaitkan dengan mata kuliah, tentunya akan ada dua segmen, yaitu ada segmen yang dari sisi mata kuliah yang berkaitan dengan akidah, dan juga mata kuliah yang berkaitan dengan filsafat, termasuk khususnya adalah filsafat Islam itu sendiri, gitu ya. Nah, belajar tentang akidah, tentunya kita akan belajar tentang ketauhidan
ya. Kalau kita dalam kacamata Islam berarti ketauhidan tentang siapa Allah, kemudian sifat-sifatnya itu seperti apa, untuk kita dalami, untuk kita pahami lebih dalam itu tadi, kemudian dikombinkan atau dikolaborasikan dengan yang namanya filsafat Islam itu tadi untuk semakin meyakinkan, gampangannya seperti itu. Nah, dari meyakinkan itu tadi tentunya kan harus ada fakta atau bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka nanti akan ada mata kuliah yang berkaitan dengan bukti-bukti sejarah berkaitan tentang perkembangan filsafat, entah itu sejak dari filsafat Barat, ya, sejak lahirnya filsafat itu sendiri sampai perkembangannya ke dunia Islam, filsafat Islam, dan juga perkembangan tahap lanjutnya sampai ke Eropa lagi di filsafat Barat modern dan sampai kontemporer, begitu. Kalau dilihat-lihat, apa sih Pak perbedaan yang sangat detail dari filsafat umum dengan filsafat Islam itu sendiri, Pak? Oke. Sangat mencolok sekali itu apa ya? Sekalipun filsafat dan filsafat Islam, sekalipun ini tidak menggunakan embel-embel akidah itu tadi, tentunya tetapi yang membedakan ya justru adalah dari akidahnya itu tadi, pegangan yang menjadi rujukan utama, menjadi dasar dalam kita berfilsafat untuk memahami realitas itu tadi, termasuk memahami diri kita sendiri, termasuk memahami kehidupan. Itu adalah kita berpatokan selalu menggunakan dasar esensi dari eksistensi yang kita pilih, yaitu sebagai seorang muslim dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Sehingga nanti ketika kita memahami itu tadi, ya, ketika kita memahami realitas, memahami kehidupan, itu tidak sampai melenceng atau terjerumus ke hal-hal yang sifatnya melanggar esensi kita tadi dari sisi ketauhidan, seperti itu. Oke Pak, nah Pak, jadi kalau di akidah dan filsafat Islam itu sendiri bisa dikatakan pembekalan akidah lalu dibarengi mempelajari filsafat Islam, seperti itu Pak. Betul. Jadi mungkin secara gambaran orang umum mungkin mahasiswanya dibekali akidahnya dulu gitu Pak, atau gimana? Itu bisa dibekali secara berbarengan, tetapi semua yang namanya proses, ibaratnya kalau melakukan sesuatu itu pasti akan ada step awal, ada pemanasan, ya, ibaratnya kalau ya, jadi pemanasan ketika kita mengenalkan itu tidak langsung sesuatu yang gampangannya sesuatu yang berat, ya. Kita awali dulu, ya, kita awali dulu dengan pengantar, ya, dibekali dulu tentang pemahaman tadi kenapa harus belajar filsafat dan seterusnya, itu kemudian diimbangi dengan pemahaman tentang kenapa kita harus beragama dan kenapa kita harus memilih agama Islam, gitu. Maka kemudian kita kasih pengantar berkaitan dengan akidah dan berkaitan dengan filsafat itu tadi berbarengan, ya, tetapi dimulai dari tema-tema yang tentunya ringan dulu, ya, dimulai dari pengantar dulu, dimulai dari penjelasan dasar dulu, sampai akhirnya nanti diarahkan atau digiring untuk bisa memahami sesuatu yang jauh lebih kompleks itu tadi. Seperti halnya tadi ketika saya menjelaskan berkaitan dengan objek yang harus kita pahami dalam berfilsafat itu kan realitas, segala yang ada dan yang mungkin ada, kan gitu, ya. Nah, tetapi tidak langsung kita memahami secara global seperti itu kan, tapi pahami dari yang paling sederhana, yang paling dekat dulu dengan diri kita, yaitu diri kita sendiri itu tadi. Nah, begitulah juga konsep dalam pembelajaran filsafat itu tadi, akidah dan filsafat Islam itu tadi. Akidah dan filsafat sama-sama kita pelajari secara berbarengan, tetapi dengan langkah step by step, tentunya diawali dari hal yang paling dasar, yang paling sederhana dulu, menuju hal-hal yang paling lebih kompleks. Berarti Pak, kalau secara metode itu pembelajarannya gimana Pak? Apakah teori
ataukah ada diskusi-diskusi atau bahkan dengan yang perdebatan, gimana tuh Pak? Siap. Oke, berkaitan dengan pembelajaran filsafat itu selalu diutamakan, ditekankan adalah tadi pemahaman, ya. Bagaimana pembelajaran itu dikemas untuk biar tidak salah paham gitu kan tujuannya memahami, ya. Kalau kita diajari untuk memahami tapi kemudian dengan cara yang tadi misalnya hanya sekedar teori gitu ya, nah itu kan akan ada mispersepsi gitu ya, akan muncul terkadang ketidak pemahaman atas sesuatu yang kita pelajari. Maka kemudian kita berusaha, karena targetnya adalah pemahaman itu tadi, kita berusaha untuk mempelajari itu dengan cara bagaimana yang efektif dan yang menyenangkan, yaitu dengan teori juga disampaikan secara mendasar, tetapi kemudian ada kesempatan untuk didiskusikan, ya, untuk didiskusikan, bahas secara mendalam untuk sama-sama, ya, untuk sama-sama bisa memahami yang semestinya, yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Di dalam program studi Akidah dan Filsafat Islam memberikan wadah juga sebenarnya Pak untuk mahasiswa untuk bertukar pikiran, untuk ya gambaran dari memahami. Sebagaimana program studi Akidah dan Filsafat Islam, ilmu adalah memahami dan memahami ilmu adalah prakteknya ya Pak. Iya. Sehingga itu memang memahami sangat-sangat ditekankan dalam program. Harus relate gitu ya. Dan yang harus kita pahami dalam pembelajaran ini, yang harus kita tekankan, maaf ya, dalam suatu pembelajaran filsafat itu tadi adalah pemahaman yang sesungguhnya, bukan pemahaman atas dasar ego pribadi itu tadi. Maka penting sekali untuk dipahamkan adanya keterbukaan itu tadi ya. Kenapa kita fasilitasi untuk berdiskusi, itu bukan untuk memenangkan ego masing-masing, tetapi justru ingin memberikan suatu kejelasan tentang yang semestinya itu seperti apa, terlepas dari egonya dari masing-masing mahasiswa itu tadi. Tapi Pak, dengan biasanya orang akan ngomong, oh filsafat kritis ya, berpikir terus ya, capek nggak sih? Nah, dengan wadah diskusi itu gimana suasana kelasnya ini Pak? Apakah malah semakin seru ataukah malah kayak buat orang tuh mikir terus, mahasiswanya mikir terus? Jadi pertanyaannya bagus sekali ya, dan ini bisa untuk tadi menjelaskan, mengklarifikasi tentang kesalahpahaman yang selama ini terjadi. Pertama, saya harus menekankan dulu bahwa yang dinamakan kritis itu tidak selalu menolak ya. Kritis itu adalah tidak menerima begitu saja, ya. Jadi mempertanyakan sesuatu agar tadi tidak terjadi manipulasi atau terjadi kesalahpahaman itu tadi, ya. Jadi bukan dalam diskusi itu tadi, dalam sikap kritis itu bukan perdebatan untuk memenangkan egonya itu tadi, tetapi untuk menemukan pemahaman yang paling tepat. Nah, ketika orientasi itu sudah dipahami dasarnya oleh mahasiswa, maka kegiatan aktivitas diskusi, aktivitas belajar itu tadi itu bisa dinikmati ya, sangat bisa dinikmati. Karena apa? Karena nanti yang akan diperoleh adalah suatu pemahaman yang bisa diterima oleh semua orang gitu ya, dimana ketika kita sudah menemukan itu ya, akan ada sebuah kepuasan batin. Oh ya, ternyata seperti ini ya gitu ya. Tetapi bukan, lagi-lagi saya tekankan, bukan untuk untuk memenuhi ego dari pribadi, tetapi tujuannya adalah untuk bisa memahami bagaimana realitas itu yang sebenarnya, seperti itu. Gitu teman-teman, rupanya diskusi ataupun berpikir kritis di kelas itu bukannya kritis untuk mencela, tetapi bagaimana mahasiswa itu
mempertanyakan agar mendapat jawaban yang lebih tepat. Nah, bisa gitu teman. memahami yang semestinya. Dan rupanya diskusi filsafat itu seru, dan sebenarnya seperti yang Bapak katakan, sebenarnya malah bisa membuat kita menemukan kepuasan dari batin kita Iya. atas suatu ilmu itu. Karena kita akhirnya tahu, akhirnya kita bisa memahami tentang sesuatu, pasti akan ada kepuasan. Oke, Pak. Nah, teman-teman di balik layar ini banyak sekali sobat-sobat filsuf, khususnya di UIN Salatiga. Dan yang sering kita bahas itu biasanya, Pak, kayak filsafat, lulusan filsafat, kita mau kerja apa ya? Terus kadang ada yang mengatakan lulusan filsafat adalah lulusan yang ikhlas, karena belum tahu nanti kedepannya mau apa, tapi kita ya sudahlah berserah. Nah, gimana nih Pak? Sebenarnya apa tantangan dan kelebihan dari prodi AFI itu sendiri? Lulusan AFI bisa kerja apa sih Pak? Sering sekali ditanyain, nanti mau lulus jadi apa? Orang tua bahkan menanyakan, kamu mau jadi apa? Belajar filsafat. Filsafat itu kritis loh. Nanti kamu bisa kehilangan arah loh. Dan gimana peluang bagi kami lulusan-lulusan filsafat nantinya untuk di dunia kerja, Pak? Siap. Terima kasih. Ini juga pertanyaan bagus yang penting untuk diklarifikasi juga. Ya. Sebelum saya menjadi seorang dosen, saya juga seorang mahasiswa yang mengalami dilema yang sama. Iya. Yang kamu FYI teman-teman, Pak Muzakir sebenarnya lulusan dari Universitas Gadjah Mada, sarjana dan pasca sarjananya di Fakultas Filsafat ya Pak. Nah, di Universitas Gadjah Mada. Jadi jadi kayak bahkan di Gadjah Mada pasti lebih kritis ya Pak dibanding yang lainnya. Jadi gimana tuh Pak? Nah, hal-hal yang dikhawatirkan tadi juga sempat saya alami dan juga sempat saya rasakan. Tetapi yang saya dapatkan yang dari bekal dosen saya dulu adalah jangan fokus dulu mau jadi apa. Tetapi ketika belajar filsafat itu nanti kamu bisa jadi apa dulu gitu. Jadi ya. Fokus mau jadi apa, tapi bisa jadi apa dulu. Jadi bisa apa sih setelah belajar filsafat itu? Fokusnya itu bukan untuk mau jadi apa, ya. Bisa apa dulu gitu. Nah, jawabannya apa kalau dari dosen saya itu yang sesuatu yang pasti. Orang filsafat itu bisa apa-apa, apa-apa bisa. Oh, gitu, Pak. Iya. Kenapa? Kenapa? Karena sebenarnya filsafat ini tadi dari sisi objek materialnya aja itu realitas. Realitas itu segala yang ada dan yang mungkin ada. Maka kita bisa memahami banyak hal apapun. Karena gitu ya. Bisa kita pahami. Iya, kita pelajari, kita pahami. Nah, di situ berarti potensi untuk bisa apa tadi ya? Bisa apa itu tadi lebih luas dibandingkan yang lain gitu ya. Kesempatan kita itu justru jauh lebih terbuka dibandingkan yang lain, dan itu adalah fakta yang selama ini seringkali malah justru ditutupi dengan ketakutan-ketakutan tentang mau jadi apa itu tadi ya. Sementara kita sebenarnya adalah mahasiswa yang punya peluang untuk bisa jadi apa saja gitu loh ya. Nah, untuk kemudian ketika kita sudah memahami bahwa kita itu bisa apa saja ya, bisa apa saja, apa-apa bisa, ya kan? Maka sebenarnya untuk menjawab mau kerja apa itu bukan karena tidak ada pekerjaan yang itu, tapi malah justru karena saking banyaknya gitu ya. Nah, itu adalah fakta ya. Ketika kita sudah punya mental dan punya pemahaman yang seperti itu, efeknya apa? Kita akan fokus untuk menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Maka kemudian ketika nanti kerja apa itu yang akan kita galaukan itu bukan bagaimana kita mau mengejarnya, tetapi bagaimana kita memilihnya justru. Ya, jadi kita nanti
ini fakta ya. Jadinya kita nanti justru bingung mau Milih yang mana? kerja apa gitu ya, mau jadi untuk apa, jadi apa itu tuh bingung karena banyak akhirnya yang kita bisa banyak di situ gitu. Dan semuanya adalah hal yang sesuai dengan versi diri kita sendiri itu tadi gitu. Seperti halnya yang saya alami sendiri gitu ya. Pilihan untuk menjadi dosen ini akhirnya menjadi sebuah pilihan. Kalau secara formal memang peluangnya ada di situ gitu ya. Tetapi lebih dari itu sebenarnya hal yang saya bisa lakukan selain pekerjaan sebagai dosen itu adalah banyak sekali gitu ya. Dan itu bukan hanya sekedar apa ya, bukan sekedar tipu-tipu, bukan sekedar hanya untuk menghibur, bukan tetapi tetapi kenyataannya adalah seperti itu. Fokusnya ketika kita sudah fokus bisa apa itu tadi ya, kita selama filsafat mau bisa apa. Nah, wahananya kan luas sekali selama perkuliahan itu tadi. Saya bisa apa? Oh, ternyata saya bisa nge-MC, saya bisa jadi itu dan seterusnya. Nanti ketika lulus baru kemudian kita yang menyeleksi, kita nggak nyari tetapi kita itu malah justru dikejar gitu. Nah, ketika kita sudah punya pemahaman yang tepat seperti itu tadi ya. Kalau dari sisi formal yang bisa apa ya, bisa ditangkap gitu ya, yang bisa ditangkap karena memang kita selalu dihadapkan dengan misalnya syarat-syarat formal ya. Tadi kan langsung bisa apa bisa lah, apa memang terusan lulusan filsafat apa bisa jadi pilot katakan kan gitu ya ta. Nah, bisa nggak bisa sebenarnya gitu. Bisa untuk mengendarai bukan. Jadi kan gini kan, kita bisa apa? Katakan contoh sederhananya, kemudian kita seorang yang belajar filsafat kemudian dia bisa mengendarai pesawat terbang, mungkin nggak? Mungkin kan gitu ya. Jadi yang menjadi persoalan adalah kemudian dihadapkan lah, kamu kan nggak punya sertifikasi pilot kan begitu ya. Tapi kan titik poinnya di sini tadi sebenarnya bisa gitu ya. Dan langkah untuk bisa mendapatkan sertifikasi itu tadi, misalnya setelah lulus filsafat kok ternyata bisanya apa? Bisa nyetir pesawat ini ya, berarti kan tinggal ngambil sertifikasi, tinggal melanjutkan kuliah di pilot untuk mendapatkan sertifikasi kalau memang itu yang diinginkannya gitu ya, karena memang ternyata dia versi terbaiknya adalah selama berfilsafat itu tadi bisanya apa, bisa jadi bisa nyetir pesawat tadi ya. Atau kalau jadi MC, jadi jadi news anchor misalnya ya kan. Nah, misalnya seperti itu ya. Mungkin nggak lulusan filsafat, mungkin sekali gitu. Bukan lulusan komunikasi, tetapi secara kapabilitas mampu kok ya untuk sekedar untuk mencari gelar formal seperti itu, bukanlah hal yang sulit di masa sekarang gitu ya. Dan banyak yang membuktikan itu. Tokoh-tokoh yang hebat di negeri ini juga banyak yang kemudian dia menjadi hebat diawali dengan dia belajar filsafat dulu gitu ya, apapun bidangnya gitu ya. Jadi mau jadi wartawan, mau jadi banker, mau jadi koki dan seterusnya itu tadi, selama dia sudah punya pemahaman, bisa memahami tentang dirinya sendiri tadi, bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri tadi. Kayak selama kita belajar filsafat, akidah dan filsafat Islam nih, berarti jalan kita menemukan versi kita yang terbaik berarti ya Pak? Iya. Karena peluangnya sangat besar sekali gitu. Karena di situ kayak apa ya Pak? Kita menemukan, oh saya tahu saya maunya apa nih, iya, dari situ Pak. Betul. Ini berkaitan dengan mindset, berkaitan dengan keyakinan juga.
Ketika kita sudah memahami siapa diri kita sudah menjadi versi terbaik dari diri kita itu sendiri tadi, maka kita sudah apa ya, sudah relate, sudah menyatu dengan yang namanya realitas itu tadi. Dan ketika kita sudah bisa memahami, kita bisa menikmati, itu adalah hakikat syukur. Dan hakikat syukur itu kalau berkaitan dengan energi secara ilmiah ini ya, maka hal-hal yang di energi syukur itulah yang akan kita tarik dalam kehidupan. Kita tidak mengejar, tapi kita juga sudah dikejar, didatangi, seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya harusnya kita tuh mungkin salah persepsi selama ini. Ya, yang terpenting itu tadi berarti meyakinkan, meluruskan persepsi kita dan juga memberikan suatu keyakinan kepada diri kita bahwa kita ini selama kita bisa memahami diri kita sendiri, kemudian kita bisa membentuk diri kita menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan mau jadi apa, mau kerja apa, itu bukan suatu hal yang perlu dipikirkan atau dipusingkan gitu loh ya. Malah itu yang menjadi beban banget. Sering ditanyain kan kayak gitu. Rupanya itu persepsi kita teman-teman salah sebenarnya. Harusnya sebagaimana yang Bapak sampaikan, kita harusnya fokus ke diri kita. Fokus yang kita itu mau apa. Karena ketika kita sudah mengenal diri kita ya Pak, kita tahu jalan apa yang kita mau ambil ya Pak. Ya betul, dan itu nanti pintu akan terbuka sangat banyak. Dan itu adalah fakta, bukan hanya saya sendiri yang mengalami, tapi banyak bukti-buktinya yang seperti itu. Dan yang penting untuk dipahami, terkadang justru pemahaman seperti ini, pemahaman filosofis itu bisa diyakini oleh orang-orang yang sayangnya tidak belajar filsafat secara langsung. Tetapi yang belajar filsafat secara langsung itu tadi malah ada salah persepsi dalam memahami kondisi yang seperti ini. Padahal ketika kita sudah bisa memahami itu, efeknya sangat luar biasa beneran. Bahwa yang namanya pekerjaan itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan gitu. Fokus aja kita menjadi diri kita sendiri, fokus untuk meningkatkan kualitas diri, dan di mana itu sangat terbuka ketika kita belajar filsafat ya. Nah, itu nanti otomatis ya. Kalau dari pengalaman saya, bukan karena saya dosen ya, tetapi dari pengalaman saya sendiri atas keyakinan itu benar-benar terbukti bahwa Tuhan itu begitu sayangnya sama kita gitu ya. Kenapa? Apalagi kita adalah sosok yang tadi sudah selama ini tuh bersusah payah, berusaha sesungguh-sungguhnya untuk bisa memahami Tuhan kan gitu. Ketika kita sudah memahami diri kita sendiri, kita juga bisa memahami Tuhan, bisa memahami kehidupan, bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, maka hal-hal yang seperti itu tadi remeh-temeh. Ibaratnya nanti Tuhan dengan sistem semestanya itu tadi yang sudah akan memberikan skenario yang terbaik buat kita tanpa kita harus bersusah payah lagi. Kenyataannya seperti itu, seperti gambaran saya dulu, saya menjadi dosen di AFI ini tadi, itu bukan tanpa saya harus melamar kerja, nyari mau kerja di mana, tidak. Tidak, saya itu wisuda, kemudian saya baru mau liburan itu ya, tiba-tiba dapat telepon dari pihak UGM, Mas ini ada permintaan jadi dosen filsafat ilmu di IAIN Salatiga, Masnya mau enggak gitu ya. Padahal waktu itu mau liburan gitu loh ya. Jadi saya tuh belum sempat bahkan untuk sekedar membuat CV untuk melamar kerja itu belum gitu ya. Nah, tetapi ternyata Tuhan ngasih jalan. Seperti itulah mekanismenya sebenarnya. Jadi bukan perkara kemudian kita belajar filsafat kemudian nggak mau kerja apa gitu ya. Bukan itu yang menentukan kita kerja apa, itu bukan itu. Tetapi
ketika kita sudah menjadi versi terbaik dari kita, kita sudah tahu apa yang bisa kita maksimalkan, optimalkan selama kita kuliah gitu ya, maka semesta yang sudah akan mengarahkan itu gitu ya. Karena mungkin karena kalau saya itu tadi memang mungkin potensinya lebih banyak jadi sharing ilmu seperti ini, akhirnya semesta memberikan skenario untuk saya jadi dosen seperti itu. Nah, tetapi mungkin bagi kalian yang punya versi terbaiknya masing-masing itu tadi, difokusi selama belajar filsafat, nanti insya Allah dengan penuh keyakinan nanti semesta yang akan mengarahkan jalannya itu tadi. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya kita bingung mau jadi apa itu karena kita belum menemukan jati diri kita. Betul, belum bisa memahami diri kita. Kita maunya apa tuh kita belum tahu. Jadi makanya kita bingung lulus nanti mau apa ya, mau ngapain ya, bisa apa ya. Ya itu karena kita belum memahami diri kita sendiri gitu ya Pak. Plus perlu digarisbawahi teman-teman, lulusan filsafat itu bisa apa dan apa-apa bisa sebenarnya. Apa-apa bisa. Karena ya itu tadi, kita memahami diri kita tahu kita mau apa, jadi kita bisa menentukan jalan kita tuh yang mana, seperti itu. Dan semesta pasti menggiring kita, mengarahkan kita. Iya, itu sudah otomatis. Kalau kita takut, kita khawatir, itu adalah sebuah prasangka. Kalau kita mengkaitkan sama Tuhan ya, bahwa keyakinan kita yang positif maupun negatif itu adalah sebenarnya doa kita yang sebenarnya gitu. Jadi ketika kita tadi fokus memahami diri kita sendiri, kemudian kita yakin bahwa Tuhan dengan hukum semestanya itu tadi akan memberikan yang terbaik buat kita, itu adalah doa dan prasangka baik kita kepada Tuhan, dan itulah yang akan terjadi. Sebaliknya ketika kita malah justru khawatir, kita meragukan itu tadi, belum bisa memahami diri, belum bisa memahami Tuhan itu tadi, ya memang akhirnya memang itulah yang akan terjadi gitu loh ya. Nah, iya, berarti kan akhirnya itu masuk ke dalam pola pikir kita, dan juga tanpa disadari itu adalah doa dan prasangka kita kepada Tuhan gitu ya. Maka harusnya orang yang sudah belajar filsafat, sudah bisa memahami diri, sudah bisa memahami kehidupan, bisa memahami Tuhan sendiri tadi, maka keyakinan dan prasangka yang ditanamkan dalam dirinya adalah prasangka-prasangka yang baik gitu ya. Itu dan nanti sudah otomatis itulah yang akan dijawab oleh Tuhan. Seperti itu, ini menjadi realitas gitu. Tapi kalau masih terbesit, selalu terbesit kekhawatiran, ya karena tadi apalagi ditakut-takuti oleh lingkungan, ditakut-takuti oleh teman dan seterusnya, dan lebih kemakan dengan prasangka itu, ya mau nggak mau memang akhirnya itulah yang akan menjadi makanya ada quotes ya Pak yang mengatakan bahwa kehidupan itu adalah mindset kita, karena tadi iya itu betul ya. Jadi alur logisnya pemahamannya seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi ya beberapa persepsi yang mungkin ya terseleweng ataupun tersembunyi sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya, dan jangan bingung lagi dan jangan salah paham lagi nih dengan filsafat dan khususnya program studi akidah dan filsafat Islam, karena kita dibekali sebagaimana seorang muslim dibekali akidahnya, Islamnya juga. Nah Pak, kalau bisa digambarkan nih Pak, prodi akidah dan filsafat Islam itu sendiri gimana nih Pak? Mungkin 3 kata gitu Pak. Oke. Kalau yang dimaksud adalah prodinya ya, berarti prodi ini adalah, saya selalu menganggap ini adalah suatu wahana, suatu tempat ya. Jadi maksudnya tetapi itu wahana untuk, pertama ada 3 hal itu tadi ya. Entah itu bisa dikatakan kata atau apalah. Jadi tapi kata kuncinya adalah wahana untuk bisa memahami diri, wahana untuk bisa menikmati kehidupan, wahana untuk bisa menjadi bagian yang baik dari kehidupan dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, gitu teman-teman. Kalau gambaran dari program studi sendiri itu, kalau Bapak menyampaikan itu sebagai wahana kita memahami, mengenal lebih dalam
dan pastinya mengenal diri kita sendiri. Sebagaimana itu poin yang sangat penting, apalagi krisis healthy mentalnya itu sangat penting kita memahami diri sendiri. Kenapa? Karena krisis kesehatan mental itu karena kita tidak memahami diri kita dan merasa orang-orang tidak memahami. Padahal kan sebenarnya kita tuh belum menemukan jati diri kita juga sebenarnya. Nah Pak, mungkin terakhir ya Pak, apa nih pesan Bapak untuk teman-teman yang mungkin sedang menjadi mahasiswa AFI dan bahkan mungkin yang bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya ataupun untuk calon mahasiswa AFI nantinya Pak? Oke, ini sebenarnya berkaitan dengan prinsip hidup saya sendiri gitu ya. Saya selalu meyakini bahwa kalau kita itu, siapapun kita yang pengen sukses dalam menjalani kehidupan ini, kategori sukses itu adalah bisa memahami dan bisa menikmati apa yang kita jalani itu tadi. Nah, untuk bisa sukses dalam menjalani kehidupan itu tadi, yang kita perlukan adalah kejernihan pikiran dan juga kejernihan hati, gitu ya. Dan itu bisa kita dalami, kita pelajari dalam filsafat ya. Saya katakan dulu adalah sosok yang mungkin juga sama seperti anak-anak remaja pada umumnya, yang sangat labil, yang sangat tidak terima dengan keadaan, yang merasa tertekan dan seterusnya itu tadi. Tetapi dengan belajar filsafat saya bisa memahami kehidupan ini dengan lebih baik. Saya bisa mengenal dan memahami diri saya bisa mengenal dan memahami Tuhan, sehingga saya bisa menikmati itu gitu ya. Saya harap teman-teman yang saat ini sedang belajar filsafat dan juga yang nantinya ingin belajar filsafat juga memiliki pemahaman atau pola pikir yang sedemikian itu, agar nanti apa yang kita pelajari itu benar-benar memberikan dampak yang positif, yang baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, seperti itu. Ada nggak nih Pak quotes yang kefilsafatan yang Bapak pegang? Ataupun yang menurut Bapak bagus nih quotes-nya? Quote-nya kalau berkaitan ini tadi, sebenarnya quote hidup, entah ini berkaitan secara dengan filsafat atau secara langsung atau tidak ya, saya selalu meyakini bahwa apa yang berasal dari hati itu akan kembali pada diri gitu. Nah, apa yang ada di dalam isi hati kita itu tadi, tapi juga akan bergantung pada apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahami tentang kehidupan itu tadi. Tapi secara singkat, saya selalu meyakini apa yang dari hati kita, itulah yang akan kembali pada diri kita. Kita menjalani segala sesuatu itu dengan hati yang bersih, hati yang baik, ya pasti hal yang baik juga yang akan kembali ke kita. Dan itu prinsip sederhana yang sudah saya rasakan dan saya alami sendiri seperti itu ya. Seperti halnya ini terwujudnya podcast hari ini yang saya bilang tadi, manifestasi itu tadi, karena itu adalah ya 2019 berapa berarti ya, 6 tahun ya. Ya itu ya, karena memang mau bagaimana saya bisa sampaikan bahwa itu memang keinginan dari hati saya, betul-betul ingin memberikan pemahaman tentang AFI, tentang filsafat itu yang sebenarnya yang seperti apa gitu. Ya akhirnya apa? Kembali kan keinginan saya itu tadi dijawab dengan sebegitu mudahnya, tanpa saya harus bersusah payah, tanpa saya harus ngompor-ngompori kalian ya toh, gitu kan. Bahkan saya menyampaikan pun setelah kejadian gitu kan, jadi seperti itu adanya gitu. Nah, mungkin cukup ya diskusi kali ini Pak. Terima kasih sekali Pak untuk segala pemahaman untuk teman-teman sobat filsuf yang ada di sini, dan juga teman-teman semuanya yang mungkin nanti jadi sobat filsuf juga. Terima kasih sekali Pak atas meluangkan waktunya, diskusi-diskusinya. Mungkin kapan-kapan
kita bisa diskusi lebih dalam lagi nih Pak, soal tokoh kah atau soal pemahaman-pemahaman tertentu seperti itu. Nah, teman-teman, nggak kerasa kita sudah sampai di penutupan Afi Corner kali ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa sedikit membuka jendela pikiran kita, khususnya tentang filsafat dan juga program studi akidah dan filsafat Islam. Gimana nih suaranya? Kok nggak ada suaranya nih? Nah, buat kamu yang masih mungkin penasaran atau tertarik mendalami dunia AFI, jangan ragu buat cari tahu lebih dalam. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin podcast kita. Sampai ketemu di episode berikutnya yang mungkin dengan bahasan yang nggak kalah menariknya. Aku Nurul Zawah pamit. Tetap semangat mencari ilmu dan terus bertumbuh bersama Afi Corner khususnya nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.